Sebenarnya ingin ke nanya ke Buya tuh yang halaman 5, tapi ya tapi Buya tadi udah nggak kadung ngejawab, malah ini cukup jadi inspirasi ya. Iya, iya, Terutama iya. juga ada Pak Demi di sana tuh ketika lagi punya maksud, punya hajat. Barangkali konsep ini bisa di ini dipakai gitu lah. Cuman ada sedikit juga tambahannya, penasaran dia yang ketika ada narasi tidak ada orang yang mampu berpikir betul-betul rasional tanpa dia mengalami ujian besar gitu dalam dirinya. Nah barangkali Buya bisa lebih papat juga biar ya kita lebih lebih punya apa spirit lagi dari sisi itu gitu barangkali. Terima kasih Iya, iya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Hidup ini adalah sekumpulan pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran dari Tuhan kepada kita. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa ketika Tuhan memberikan pelajaran kepada kita, pertama-tama kita diuji oleh Tuhan. Dari ujian itu kita baru mendapatkan pelajaran. Tapi kalau Pak Tato ke sekolah atau Pak Tato sebagai dosen sekarang betulnya, mahasiswa dikasih pelajaran dulu apa diuji dulu? Kasih pelajaran dulu. Nanti akhir tahun baru diuji. Jadi artinya setiap jadi orang yang paling banyak pengalaman adalah sesungguhnya di ruangan ini adalah saya yang paling banyak pengalaman. Kenapa? Karena usia saya sudah 76 tahun. Di mana saya mengalami kegagalan hidup berulang-ulang. Terlalu sering saya mengalami kegagalan, maka saya bangga saya punya banyak pengalaman karena saya banyak mengalami kegagalan. Kegagalan bagi saya adalah pelajaran. Apakah itu berusaha? Termasuk dalam berpikir juga. Orang yang berpikir rasional itu pasti dia telah jungkir balik, jatuh bangun, salah berpikir sampai konsekuensinya bisa masuk penjara, bisa dagangannya rugi, bisa persahabatan hancur, bisa perceraian karena salah berpikir. Jadi orang itu berdasarkan pengalamannya dan itulah guru yang paling bijaksana. Jadi bagaimana orang bisa berpikir secara rasional kalau dia tidak berpengalaman? Tidak ada jaminan sekalipun Pak Tato S1, S2, S3 itu dalam pengalaman menulis karya ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari belum tentu dia adalah orang yang berpikir secara objektif. Ya, berpikir objektif itu bukan hal yang mudah ya. Bahasa Arabnya objektif itu adalah an-nadhrah al-mawdu'iyyah, sesuatu yang objektif. Apa an-nadhru ala ma huwa alaihi, melihat apa adanya. Ini saja belum tentu bisa orang menilai secara objektif. Saya belajar objektif itu berpuluh-puluh tahun. Dan saya sering terjebak menjadi subjektif lagi. Ya karena subjektivitas dan relativitas itu selalu melekat dengan diri kita. Jadi menghilangkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan semua kepentingan. Sehingga bisa kita tengarai bahwa orang yang involvement, orang yang terlibat dalam organisasi politik, organisasi sosial, ya dia ada fatsunnya yang ditaati, sulit untuk objektif kok. Apapun keputusan partai, ya dia harus ikut, salah benar terus didukung. Ya, jadi orang objektif itu dalam organisasi bisa disebut orang yang pembangkang, orang tidak setia. Itu konsekuensinya. Kejujuran dalam berpikir itu menyebabkan teman kita tidak banyak. Percaya enggak? Karena rata-rata manusia lebih suka dengan basa-basi dan kebohongan daripada cerita kebenaran. Terima kasih gitu aja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.